Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Tip and Trik Belajar Perangkat Desa. Sebelum saya lanjutkan, tak lupa saya ucapkan salam sejahtera bagi para rekan-rekan semua di seluruh Nusantara. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya selalu bisa menjalankan rutinitas setiap hari. Amin. Oke ya teman-teman, ya di video kali ini kita mau mencoba bahas ya tentang soal Undang-Undang Dasar 1945 yang masih baru ya, beserta jawaban dan pembahasan. Lanjut nomor 21. Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas A. Kebersamaan, B. Kekeluargaan, C. Kemanfaatan, D. Keberhasilan, E. Keutamaan. Jawabannya adalah iya betul, B. Kekeluargaan. Kita bisa cek untuk pembahasannya, yaitu pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ya, ini pasal 33 ayat 1. Kemudian untuk pasal 33 ayat 2, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Untuk ayat 3-nya, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Lanjut nomor 22. Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh A. Masyarakat, B. Keluarga terdekat, C. Yayasan kemanusiaan yang dibentuk negara, D. Yayasan kesejahteraan sosial yang dibentuk negara, E. Negara. Jawabannya adalah ya betul, E. Jadi fakir miskin dan anak-anak yang terlantar itu dipelihara oleh negara. Nah, untuk pembahasannya yaitu pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 ya, yang berbunyi, fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Untuk ayat 2-nya, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Untuk ayat 3 pasal 34 ya, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Lanjut nomor 23. Pasal 35 Undang-Undang Dasar 1945 selengkapnya berbunyi, A. Bahasa negara ialah bahasa Indonesia, B. Bendera negara Indonesia ialah sang merah putih, C. Lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, D. Semboyan negara adalah Bhinneka Tunggal Ika, E. Lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya. Jawabannya adalah ya betul, B. Jadi pasal 35 Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Untuk pembahasannya ya, pasal 35 ya, bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Kemudian pasal 36-nya ya, itu bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Nah, pasal 36 ini ada 36A dan 36B ya. Untuk 36A, lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Untuk pasal 36B-nya, lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya ya. Lanjut nomor 24. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 sampai atau hingga 2024 yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk A. Periode 8 tahun, B. Periode 7 tahun, C. Periode 6 tahun, D. Periode 5 tahun, E. Periode 4 tahun. Jawabannya adalah D. Lanjut untuk
pembahasannya ya. Jadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun yang terdiri dari RPJM Nasional 1 itu tahun 2005 hingga 2009, RPJM Nasional 2 tahun 2010 hingga 2014, kemudian RPJM Nasional 3 tahun 2015 sampai 2019. Untuk yang keempat, RPJM Nasional 4 ya, tahun 2020 hingga 2024. Nah, dasar hukumnya yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 hingga 2024 atau periode 20 hingga 2024. Lanjut nomor 25. Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya titik-titik dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. A. 2/3 ditambah 1. B. 1/3 ditambah 1. C. 40% ditambah 1. D. 50% ditambah 1. E. 60% ditambah 1. Jawabannya adalah D. 50% ditambah 1. Untuk pembahasannya, Pasal 37 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 ya, berbunyi ya. Jadi pasal 37 ayat 1 teman bisa nyari sendiri ya, maksudnya nyari sendiri itu nyari referensi sendiri ya. Di Google banyak, pasal 37 ayat 2, pasal 37 ayat 3. Untuk pasal 37 ayat 4-nya yang berbunyi, putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat ya. Jadi 50% ditambah 1. Oke, lanjut nomor 26. Masa jabatan presiden dan wakil presiden dibatasi sebanyak titik-titik kali. A. 1, B. 2, C. 3, D. 4, E. 5. Jawabannya adalah B ya, 2 kali. Jadi mohon maaf ini jawabannya salah ya teman-teman ya. Mohon dikoreksi ya. Kita lanjut ke pembahasan ya. Pembahasannya pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi ya. Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama masa 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Maksudnya gini. Jadi setelah jabatan 5 tahun itu habis ya, maka kita bisa mengajukan lagi untuk menjadi presiden atau wakil presiden hanya 2 kali ya, untuk masa jabatan 5 tahun. Oke, kita lanjut ke nomor 27. Sebelum memangku jabatannya, presiden dan wakil presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat. Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang, presiden dan wakil presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan titik-titik dengan disaksikan oleh titik-titik. Jawabannya adalah A. Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat. B. Pimpinan Mahkamah Agung dengan disaksikan oleh pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat. C. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dengan disaksikan oleh pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat. D. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung. E. Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung. Jawabannya adalah iya, betul, E. Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung. Untuk pembahasannya ya, teman bisa cek untuk pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi, sebelum memangku jabatannya, presiden dan wakil presiden bersumpah menurut agama
atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 9 ayat 2. Ini jawabannya ya, pimpinan permusyawaratan rakyat dengan disahkan oleh pimpinan Mahkamah Agung ya. Jadi jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan permusyawaratan rakyat dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung. Lanjut nomor 28. Dalam hal ihwal, kepentingan yang memaksa sebagai pengganti undang-undang, Presiden berhak menetapkan A. Keputusan Presiden, B. Ketetapan pemerintah, C. Dekret Presiden, D. Peraturan pemerintah, E. Undang-undang sementara. Jawabannya adalah ya, D. Peraturan pemerintah. Kita cek untuk pembahasannya pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, dalam hal ihwal, kepentingan yang memaksa Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang ya. Lanjut nomor 29. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih A. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. B. Presiden dan Wakil Presiden. C. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. D. Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. E. Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jawabannya adalah iya, betul, C. Jadi pemilihan umum itu diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Untuk pembahasannya bisa cek ya, pasal 22E ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dari sebelum kita lanjut ke ayat 2 ya, untuk bunyi daripada pasal 22E ayat 1, pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Kemudian untuk ayat 2-nya, pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Lanjut nomor 30. Badan apakah yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara? A. Badan Pemeriksa Keuangan. B. Kementerian Keuangan. C. Bea dan Cukai. D. Pajak. E. Komisi Yudisial. Jawabannya adalah ya, betul, A. Badan Pemeriksa Keuangan. Untuk pembahasannya, pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Kemudian untuk pasal 23E ayat 2 ya, Undang-Undang tahun 1945, hasil pemeriksa keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya ya. Jadi itu saja ya teman-teman ya, nanti kita bahas untuk yang lain ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa buat teman-teman tinggalin komentar, minta supportnya, minta dukungannya, serta mohon dikoreksi kalau ada yang salah, tinggalin komentar ya, nanti kedepannya kita perbaiki ya.
Oke, sekali lagi jangan lupa untuk like, comment, and share. Dan salam sukses, salam sejahtera. Ini adalah materi terbaru perangkat desa tahun 2022 tentang soal undang-undang tahun 1945 beserta jawaban dan pembahasan. Semoga bermanfaat. Salam sukses dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.